Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah, taufik, sehingga kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan dengan sempurna dan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kegiatan kita merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat diakui sebagai umatnya dan berhak memperoleh syafaat ketika di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Pondok Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya setiap manusia berhak memperoleh kebahagiaan. Apapun kedudukannya, apapun profesinya, ia berhak memperoleh kebahagiaan. Dan orang itu berhak memperoleh kedudukan yang tinggi, baik itu kedudukan di dunia ataupun kedudukan di akhirat. Dan bahkan ketika di dunia dia berharap untuk memperoleh tempat yang sangat tinggi, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, merindukan surga. Ketika umat manusia yang merindukan surga belum tentu menjadi penghuni surga. Tetapi sebaliknya, ketika surga yang merindukan umat manusia, umat Rasulullah SAW sudah pasti akan menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin." Surga itu merindukan 4 kelompok. Apa 4 kelompok itu? Tentunya itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran wa hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, wa sauma fi syahril Ramadan, dan orang yang mampu berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin pemirsa Pondok Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas 1, untuk 2, 3, dan 4 kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah tahlil Quran. Orang yang belajar, orang yang membaca, orang yang mengamalkan Al-Quran. Ini adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian semua adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Makanya orang-orang yang belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah sungguh mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang-orang yang sibuk untuk belajar Al-Quran ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku, kata Allah, sampai-sampai dia tidak sempat meminta atau berdoa kepadaku, kata Allah, akulah yang akan memberi dengan pemberian yang terbaik sebagaimana aku beri orang-orang yang telah meminta. Itulah
kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka tidak ada alasan para pemirsa semuanya untuk tidak membaca Al-Quran, untuk tidak belajar Al-Quran, untuk tidak mengamalkan Al-Quran. Kenapa saudara-saudara semua? Ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita tidak sempat membaca Al-Quran, dan bahkan ketika kita tidak sama sekali membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Innal ladzi laisa fi jawi say'un fil Qur'an kal bayyid gharib. Orang yang di dalam tubuhnya tidak ada bacaan Al-Quran, ini seperti rumah yang rusak. Tahu pemirsa, rumah yang rusak? Rumah yang rusak tidak ada seorang pun penghuni. Tidak pernah, tentunya di dalamnya berserakan. Siapa yang menghuni? Yang menghuni adalah makhluk-makhluk gaib, seperti setan, gerandong, dan lain sebagainya. Makanya tidak heran ketika orang memasuki rumah tua yang tidak pernah dihuni oleh manusia, maka keluarnya banyak yang kesurupan. Begitu juga ketika orang tidak pernah membaca Al-Quran dan bahkan tidak pernah terlantun dalam hatinya itu untuk membaca Al-Quran, maka sudah dipastikan apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari lisannya, itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Dari kata demi kata selalu menyakitkan, dia adalah membawa penyakit. Hadirin pemirsa Pondok Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tujuan Al-Quran ketika kita di dunia adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, syifa'un lima fis sudur, penawar atau obat di dalam hati. Di dalam Al-Quran juga diterangkan juga, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran adalah sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, sudah pasti insya Allah sehat lahir dan batin. Penyakit kan ada dua. Yang pertama adalah penyakit zahir, yang kedua adalah penyakit batin. Ketika kita banyak membaca Al-Quran, tidak terlepas dari Al-Quran, Al-Quran sebagai pedoman hidup, insya Allah hidup kita, hati kita tentram, keluarga kita tentram. Kemudian yang kedua, ketika kita banyak membaca Al-Quran, namun tubuh kita, fisik kita diberi ujian oleh Allah dengan penyakit, insya Allah biiznillah, maka Allah akan menyembuhkan dari berbagai macam penyakit itu sendiri. Hadirin pemirsa Pondok Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketika di dunia. Ketika di akhirat, Al-Quran itu tetap mendampingi kita. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada sahabatnya di hari kiamat. Siapa sahabatnya Al-Quran? Tentunya orang yang selalu membaca Al-Quran, tentunya orang yang selalu belajar Al-Quran, tentunya orang yang selalu mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kehidupan kita ini selalu berpedoman kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa semuanya, anak-anakku semuanya, Pondok Ramadan selalu tidak terlepas daripada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan manakala sudah tiba waktunya dipanggil oleh Allah, kita akan memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada sedikit manfaat, dan saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.